Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan saya Abraham yang akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam renungan harian kita di setiap hari Jumat. Dan hari ini mungkin karena udah mulai banyak juga yang pada mudik ya, jadi saya ucapkan hati-hati di jalan buat semua Jemaat GBI Halulia Purwakarta yang mungkin sedang melakukan perjalanan mudik. Tetap andalkan Tuhan, jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Dan kita mau mengingat kebaikan Tuhan di hidup kita sebab Dia begitu baik dan Dia memang selalu baik. Kita angkat pujian ini sama-sama, kita katakan. Dari semula tetapkan ku dalam tangan, dalam rencanamu, rencana indah kau siapkan masa depanku, harapan semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, katakan dari semula kau tetapkan ku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan, rencana indah kau siapkan masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, kau jadikan hidupku berarti. Sebab Engkau selamanya baik ya Tuhan, kasih setiamu untuk selamanya. Kami takkan sanggup membalas kebaikanmu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus,
firman Tuhan dari Bapak Gembala. Oke, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali tayang untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat suara kebenaran yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Yuk mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur kepadamu karena anugerah Tuhan kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh menikmati sukacita. Kami rindu Tuhan berbicara buat setiap kami, memberikan kepada kami damai dan sukacita. Urapi hambamu, urapi umatmu di dalam pengurapan baru tunas hambamu, pengurapan baru tunas umatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya menyapa saudara kembali. Apa kabarnya? Saya percaya anugerah Tuhan tetap selalu baru buat setiap kita semua. Hari-hari ini kita diwarnai dengan hiruk pikuk, di mana saudara-saudara kita yang mau pulang mudik ke kampung halaman, ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun di dalam perjalanan itu ada kemacetan, walaupun orang-orang sudah melihat baik di televisi maupun lewat media sosial bahwa di perjalanan itu padat sekali, tapi tidak mengurungkan niat daripada saudara-saudara kita untuk pulang mudik ke kampung halaman. Nah Bapak Ibu Saudara, apa itu mudik? Mudik itu sama dengan pulang kampung, atau yang lebih dalam lagi, sebenarnya mudik atau pulang kampung itu adalah mengejar atau mencari kenangan-kenangan yang luar biasa. Kenapa ada banyak orang rela macet-macetan di jalan, rela panas-panasan bahkan kehujanan di jalan untuk sampai di sebuah tempat yang mereka tuju, yaitu kampung halaman. Jawabannya adalah apa? Mereka sebenarnya mencari kenangan. Ya, kenangan di rumah orang tua mereka, ya kenangan di masa kecil mereka, kenangan berjumpa dengan teman-teman, terlebih dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu yang mungkin sudah menua, dan mereka boleh ada untuk berkumpul merayakan hari, ya kan, yang mereka anggap sebuah kemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, ini merupakan sebuah kebiasaan yang seringkali dilakukan, ya. Semua ingin pulang kampung, pulang ke rumah masa kecil, pulang kepada senyuman ayah dan ibu, ya kan, pertemuan dengan saudara-saudara. Nah Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan Kristus, sekali lagi, sekalipun mereka harus bayar harga dengan jalanan yang macet, namun ketika mereka sudah sampai di kampung halaman, mereka bersuka cita. Karena apa? Ada kenangan-kenangan indah, ada rumah-rumah di masa waktu kecil yang mereka bisa jumpai, ya kan, saudara-saudara mereka, teman-teman mereka. Nah, seorang yang bernama Rick Warren, seorang tokoh pertumbuhan gereja, di dalam bukunya The Purpose Driven of Life, dia mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan memiliki pikiran yang positif dan pikiran yang tenang di dalam hidupnya. Rick Warren berkata bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu memiliki ketenangan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada mungkin hal-hal yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya, tapi dia belajar tenang. Coba saudara perhatikan, ya, ketika arus mudik terjadi, ya kan, kemacetan begitu panjang, ya kan, di mana setiap driver dituntut untuk tenang mengendarai kendaraan, tidak ngantuk, ya kan, untuk bisa sampai di tempat yang dituju. Artinya ketenangan itu sangat dibutuhkan. Sebagai orang percaya, kita sebagai hamba Tuhan apalagi, mesti memang hidup tenang, tidak takut, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, baik ketika kita di perjalanan menghadapi tantangan, persoalan dan lain sebagainya. Tetap kita harus tenang, kita harus hidup dalam ketenangan, ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52, di sana dikatakan begini: sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka.
Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, ada angin sakal. Mereka sangat payah dalam menghadapi angin sakal ini. Di sana dikatakan bahwa ketika hari sudah malam, ketika perahu itu sudah ada di tengah danau, Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus hadir. Saya mau ulang sekali lagi, ketika murid-murid mengalami kepayahan, ketika murid-murid mengalami masalah di tengah danau itu, Tuhan Yesus hadir. Saya mau bilang, Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Ketika sudah mengalami persoalan, pergumulan, ketika engkau mengalami kepayahan dalam hidup, ketika tenagamu terkuras habis dan engkau tidak lagi bisa mengeluarkan tenaga, kemampuan, daya upayamu, Tuhan hadir untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Baru saja murid-murid melayani. Apakah Tuhan tidak tahu kalau mereka itu duluan? Namun ada angin sakal yang datang dalam kehidupan murid-murid. Murid-murid baru saja melayani, murid-murid baru saja melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan tidak peduli. Justru Tuhan biarkan mereka berjalan dulu, Tuhan biarkan mereka berlayar dulu. Tuhan mau biarkan mereka menghadapi tantangan supaya mereka tambah kuat. Semakin dia mengeluarkan tenaga, semakin dia berupaya keras untuk melakukan sesuatu buat dirinya. Ya kan, dan setelah dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa, baru Tuhan datang dalam kehidupan setiap orang yang percaya supaya mereka dewasa, supaya mereka kuat menghadapi tantangan. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu? Sebenarnya Tuhan tahu, tapi Tuhan memang izinkan itu terjadi. Kadang masalah juga Tuhan izinkan terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan tidak mau tahu dengan apa yang saudara hadapi. Justru di tengah tantangan, masalah dan ujian itu, Tuhan hadir supaya saudara bisa merasakan tantangan, ujian yang saudara alami. Itu akan membuat engkau tambah dewasa dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ada begitu tantangan yang kita hadapi di tahun 2022 ini, ya kan, pandemi yang belum berakhir, ya kan, banyak persoalan terjadi, baik itu bencana alam. Kita dituntut sebuah ketenangan, tenang dalam segala situasi sulit. Kalau murid-murid Tuhan diizinkan menghadapi persoalan, kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak sanggup tolong saudara, bukan Tuhan tidak sanggup untuk bebaskan saudara. Ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan buat kita. Yang pertama, Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus berdoa. Ya, ketika murid-murid berangkat berlayar, lebih dulu dia pergi menyusuri danau, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Doa itu penting. Saya sering kali sampaikan, doa itu adalah hubungan tanpa kabel antara bumi dengan surga. Dengan doa kita bisa sampaikan apa yang menjadi persoalan kita. Dengan doa kita bisa mengucap syukur buat semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Doa itu tidak melulu untuk urusan masalah. Doa itu tidak melulu untuk urusan pergumulan. Doa itu tidak melulu untuk urusan tetesan air mata, mungkin kesulitan. Doa juga disampaikan untuk kita mengucap syukur buat semua berkat Tuhan, buat semua apa yang kita terima dalam hidup ini. Mulailah dengan doa, karena doa bisa merubah sesuatu yang tidak kita bisa bayangkan. Tuhan bisa rubah buat Bapak dan Ibu, saudara semua. Yang kedua, Alkitab katakan, ketika sudah malam, ketika sudah gelap, ketika orang-orang kebanyakan sudah tertidur, ya kan, sudah capek, lelah, Tuhan hadir buat murid-murid. Dia tidak biarkan kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Apalagi ketika murid-murid sedang mengalami kepayahan dalam hidup, dia hadir. Bapak Ibu Saudara, ketika semua orang mungkin ketika malam tiba beristirahat dan tidak mau tahu dengan urusan orang lain, Tuhan masih melihat
keberadaan kita semua. Jadi yang kedua, jangan takut. Selama Tuhan menyertai saudara, saya mau bilang Tuhan selalu akan dengan menjaga dan melindungi kita. Yang ketiga, saya mau bilang buat kita semua, dengar baik. Tuhan akhirnya membuat danau itu menjadi teduh, menjadi tenang. Saudara bisa tenang dalam hidup bukan karena engkau hebat. Saudara bisa menguasai diri bukan karena engkau lebih daripada yang lain. Itu semua pastikan karena Tuhan yang menyertai hidup saudara. Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, sekalipun aku berada di dalam lembah yang paling dalam, kalau Tuhan beserta dengan kita, kita menjadi tenang. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Saudara pulang mudik, ya kan? Bagi yang punya kampung halaman, silahkan mudik. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan kepada saudara. Oh Pak Pendeta, jalanan macet, enggak jadi masalah. Mulailah setel lagu rohani. Mulailah kau bernyanyi dengan lagu rohani yang saudara setel di televisi, tips saudara di perangkat audio saudara. Lalu setelah juga renungan harian yang kita sering kali dengar, saudara akan dapatkan kekuatan. Ya, saudara yang ngantuk, ya minggir dulu lah sebentar, jangan kau paksakan, ya kan? Karena kita percaya Tuhan selalu ada buat setiap kita semua. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara, lakukan segala sesuatu dengan tenang, maka hasilnya pun pasti akan maksimal. Orang yang terburu-buru, orang yang tergesa-gesa, biasanya akan mengalami beberapa kerugian dalam hidupnya. Mari belajar tenang, nikmati alurnya Tuhan, nikmati jalannya Tuhan. Walaupun macet, tetap semangat, pasti sampai di tempat yang dituju. Ya, dari tempat ini saya menyampaikan kepada kita semua, ya, selamat untuk sampai di tempat tujuan masing-masing, karena kita percaya kita pasti akan sampai di tempat yang kita tuju. Pulang mudik itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sensasi dari pulang mudik adalah kemacetan, ya. Setelah macet kita akan sampai di tempat yang dituju, kita akan lupakan kemacetan, kita akan bisa bersengkerama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Dari tempat ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya kan, mewakili majelis dan seluruh jemaat mengucapkan, ya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan. Saya di tempat ini ditemani dengan Ko Willy dan Ko Oki, ya, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Salam sehat buat kita semua. God bless you all. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan ketika kami harus berjalan melewati jalan yang mulai macet, mulai padat. Tuhan, kami harus pulang mudik ke kampung kami masing-masing untuk kami bisa berjumpa dengan orang tua kami, berjumpa dengan saudara-saudara kami, berjumpa dengan sahabat-sahabat kami di masa kecil. Ketika kami, Tuhan, harus melewati tantangan yang cukup berat, Tuhan, di mana Tuhan jalanan-jalanan yang mulai padat, tapi kami bisa menjadi tenang, bukan karena kami hebat, kami bisa menguasai diri, bukan kami lebih daripada yang lain, tapi kami punya Tuhan yang memberikan ketenangan kepada kami. Ketika kami di perjalanan, Tuhan menyertai kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang mari kedangkan tangan saudara depan Tuhan, arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Kristus, serta menyertai Roh Kudus mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya lagi, God bless you all. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.